Kita mulai live malam hari ini, udah 1000 lebih yang nonton. Aku izin matikan komennya. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semuanya yang di TokTok dan yang di YT. This weekend ada 2 event. Hari Sabtu belajar investing, Start namanya. Sabtu jam 10 pagi dan hari Minggu jam 10 pagi. Hari Minggu belajar trading, hari Sabtu belajar investing. Kalau mau join, dua-dua acaranya gratis. DM saya EMVESTART. Terus kemudian kalau yang di hari Minggu itu bisa DM saya juga BST, artinya Basic Super Trader, oke ya. Teman-teman semuanya, langsung aja ke IG saya @ellenme_official. Saya akan langsung bahas dari IHSG dulu. Terus kemudian aku akan bahas dari market secara global gimana, sentimennya gimana, dan aku akan bahas besok kira-kira market kayak gimana gitu ya. Nah jadi teman-teman yang di TokTok yang di YT, IG aku namanya ellenme_official. Feel free meluncur ke IG aku ya. Di IG lipstiknya jadi lebih merah. Filternya mati. Oh enggak, masih nyala. Kalau filternya mati jadi lebih jelek dari aslinya, cakepan aslinya dong. Kamera iPhone selalu begitu ya. Oke. Ya, ini gambar IHSG. IHSG-nya downtrend. Dan aku ngelihat memang IHSG itu sebenarnya beberapa waktu yang lalu, tepatnya sejak September 2024, itu naik tidak didorong oleh saham-saham fundamental gitu. Jadi sekarang ketika eranya saham-saham non fundamental itu sudah mulai berakhir, ya jadi turun gitu ya. Jadi saham-saham fundamental tuh era kejayaannya tuh sampai September 2024, terus Oktober itu kemudian saham mulai turun gitu ya. Ya, jadi kalau kalian nanya kenapa seperti itu, lebih ke pergantian kepemerintahan yang waktu itu banyak investor asing lagi bertanya-tanya ini sebenarnya bagaimana arahnya ke depan gitu ya. Nah terus IHSG sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan IHSG, tapi belakangan ini dia menjadi cermin bagi keseluruhan saham lagi. Jadi aku akan komen buat IHSG-nya memang masih downtrend untuk semua saham, mau saham fundamental, saham konglo apapun. Dan yang bikin turun IHSG hari ini, hari ini tanggal 10 ya, naik deh 1,41%, candlenya kecil banget ya. Jadi ini chart 4 jaman, ini chart 1 harian, candlenya kecil banget gitu. Terus yang bikin turun hari ini ada beberapa saham TLKM yang bakal mau bagi dividen gede sebenarnya. Dividen yieldnya atau dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga sahamnya bisa sekitar 6%-an gitu ya. Nah jadi ini TLKM dia turun harga sahamnya karena masih disebabkan kondisi geopolitik dan kekhawatiran akan impact dari kenaikan harga minyak terhadap saham-saham kenaikan harga minyak terhadap perekonomian di Indonesia yang berpotensi menimbulkan inflasi gitu. Nanti aku akan bahas lagi soal makro baik dari luar maupun dari Indonesia dan perkembangannya bagaimana, semuanya aku akan bahas. Aku update dulu soal market hari ini. BMRI hari ini turun 1,87%. Kemarin habis di downgrade outlooknya oleh Fitch, baik BMRI ataupun BNI dan BRI. BCA nggak di downgrade, BRIS nggak di downgrade ya outlooknya. Terus kemudian kita lihat BBRI ya, jadi kemarin malam sebenarnya sudah saya umumkan. Jadi ini ada agak-agak turun juga 0,28%. Saya umumkan kemarin, fresh banget beritanya di live kemarin. Terus kemudian BBNI ini juga turun, tapi saya mau menggarisbawahi sedikit untuk BMRI dan juga BBRI. Aku mau bahas di depan sebelum saya ngebahas tentang global market supaya aku nggak kelupaan. Dividen yieldnya Bank Mandiri per hari ini itu kalau dihitung potensi yieldnya sekitar 9,6%, hampir 10%. Jadi ini kalau nggak salah bakalan dibagiin sekitar bulan April kalau nggak salah ya. Jadi sekitar bulan April mungkin ya. Nah jadi Bank Mandiri ini dia tuh baru aja ngerilis laporan keuangan second month atau Februari 2026. Nah, jadi hasilnya di 2026 Februari ini ternyata ini chart BBNI, by the way, aku ganti dulu BMRI ya. Jadi ternyata pendapatan bunga bersihnya atau NII-nya dia itu naik
9,2% tahunan. Terus laba bersihnya di second month atau di Februari 2026 itu naik 16,7% secara tahunan, dan kreditnya juga naik 15,7% secara tahunan. Dana pihak ketiganya juga naik 16,3% secara tahunan. Ya, jadi kalau dana pihak ketiga naik artinya banyak orang yang naruh duit gitu ya. Harus diimbangi juga dengan pertumbuhan kredit. Ternyata di sini dana pihak ketiganya naik 16,3%, kreditnya tumbuh 15,7%. Jadi ini cukup bagus. Nah, margin bunga bersihnya turun dari 4,2 jadi 4%, ada penurunan sedikit, dan perkiraan atau guidance itu di angka 4,6 sampai 4,8 persenan. Nah, guidance-nya ini agak sedikit lebih tinggi atau kenyataannya di bawah dari guidance atau di bawah dari perkiraan. Cuman masih bulan Februari, jadi masih ada banyak waktu untuk mencapai guidance itu sebenarnya sampai akhir tahun nanti gitu. Terus kemudian COC-nya turun dari 0,7% jadi 0,4%, di guidance atau perkiraan 0,6 sampai 0,8% buat Bank Mandiri. Nah, ini tanda kalau porsi provisi itu mengecil sehingga ada indikasi kualitas kredit itu membaik. Kemudian loan to deposit ratio itu turun dari 92,5% jadi 92%. Itu artinya bagus, artinya likuiditas sedikit melonggar. Maksudnya gini, kalau loan to deposit ratio terlalu tinggi itu berarti hampir semua duitnya tuh dipakai buat penyaluran kredit, kira-kira seperti itu, loan to deposit ratio. Tapi kalau LDR-nya rendah, misalnya di 70%, 80%-an, itu istilah kata tuh itu banknya nggak terlalu BU lah, nggak terlalu butuh uang banget gitu ya, karena masih ada cadangan duit, kira-kira bahasa gampangnya kayak gitu. Kemudian CASA ratio atau CASA ratio itu turun dari 78,2% jadi 72,1%. Itu lebih dari 50%, dan ini mencerminkan porsi dana murah yang tinggi sehingga potensi membuat operasional bank ke depan tuh jadi lebih efisien dan lebih baik. Jadi kalau dilihat dari second month 2026 ini belum bisa di-compare dengan yang lain karena yang lain belum muncul. Sebenarnya Bank Mandiri ini dia bukan perusahaan jelek ya, jadi perusahaan yang bagus gitu. Nah, kenapa kemarin di downgrade sama Fitch, outlooknya di downgrade? Sebenarnya karena alasan sovereignty. Nah, alasan sovereignty itu artinya apa? Alasan bahwa 3 perusahaan bank pemerintah atau himbara ini memang terkait dengan pemerintah gitu loh. Keterkaitan dengan pemerintahnya tuh lebih besar gitu ya dibandingkan dengan mungkin bank swasta. Makanya BCA nggak di downgrade outlooknya. Terlepas dari Bank Mandiri sendiri sebenarnya fundamentalnya juga bagus. Nah, kalau kalian nanya buat besok gimana Bank Mandiri itu buat besok gimana, aku sih nggak mau ngejawab pertanyaan yang kayak cuman sehari-sehari doang, karena yang namanya perbankan himbara atau BMRI, BRI, BNI itu kita ngelihat lebih buat jangka panjang. Jangka panjangnya juga bukan 1-2 bulan. Jangka panjangnya bisa sampai 5 tahun sampai 10 tahun gitu loh. Cuman kalau kalian nanya masih bisa turun lagi nggak? Investasi jangka panjang kalau menurut Warren Buffett, prinsipnya kan beli perusahaan bagus pas valuasinya terdiskon. Valuasi terdiskon itu karena faktor eksternal, bukan karena faktor internal. Memang saat ini benar-benar kondisinya buat perbankan tuh diskon banget. Tapi dalam value investing ada yang disebut namanya value trap. Sehingga saham yang valuasi murah itu memang masih bisa turun lagi. Nah, resiko terbesar buat Indonesia yang saya udah ngomong dalam live berkali-kali adalah defisit anggaran yang melebar. Dan ini menurut aku riskan banget, bukan cuma defisit anggaran yang melebar, potensi inflasi karena harga minyak naik dan karena USD-nya juga naik terus atau rupiah melemah terus, itu bisa terjadi inflasi impor ya. Jadi kalau impor barang harganya makin mahal dan itu akan semakin mencekik rakyat kecil gitu ya. Dan hal-hal seperti inilah sebenarnya yang efeknya itu sebenarnya domino banget, dan itu yang jadi perhatian investor asing. Kalau kalian mau tahu kenapa saham-saham big banks belum naik, yaitu yang jadi perhatian investor asing, kekhawatiran akan kebijakan fiskal di Indonesia ya, disiplin fiskal di Indonesia gitu. Nah, jadi
kekhawatiran seperti itu yang gampang banget sih sebenarnya dibaca secara makro, itu yang membuat saham-saham banking belum naik. Simpelnya saham banking bakalan naik karena size-nya gede dan main fundamental bagus, nggak digoreng-goreng. Itu bakalan naik kalau ada demand gede masuk, yaitu asing. Udah gitu aja. Selama asing masih downgrading, kita punya outlook, apalagi ke depan kalau misalkan beneran defisit melebar, defisit anggaran melebar, itu di downgrade ratingnya masih bisa turun lagi. Jadi kalau kalian nanya ke saya aman atau enggak, nobody knows selama kebijakan pemerintahnya belum diganti, selama anggaran belum diganti. Sampai hari ini kita belum mendengar tentang perubahan atau perubahan APBN ya. Jadi kayak subsidi BBM mungkin akan ditambah dari dana yang lain, dari program yang sudah berjalan, misalkan dari MBG yang besar, apakah akan dikurangi. Pak Purbaya sih sempat kok kayaknya ngomong sedikit, tapi diralat lagi dalam satu kesempatan. Ada satu reels yang aku share di IG channelku. Jadi oke, itu tetap saham big banks. Oke ya. Nah terus sekarang aku mau update tentang kondisi perang-perang sana sini Amerika dan Iran. Kabarnya bagaimana? Teman-teman banyak yang mungkin ada beberapa pihak yang salah menangkap, simpang siur. Jadi ada yang mengira bahwa wah ini udah gencatan senjata nih, karena Trump itu pede banget, dia bilang bahwa perang segera akan berakhir. Sebenarnya bukan gencatan senjata, itu cuman pernyataan sepihak dari Trump yang mengatakan bahwa gue udah menang. Padahal sebenarnya Iran tuh masih ngamuk banget gitu. Tonton yang di Tok di ITR langsung ke Goya Coilen _ official, nanti kita akan lihat chart saham-saham ya. Kita akan lihat datanya gitu. Jadi Trump tuh bilang bahwa Iran tuh udah nggak punya lagi angkatan laut, komunikasi militernya hancur, angkatan udara sudah nggak efektif, banyak drone dan misil sudah dihancurkan. Padahal banyak pihak yang mengatakan perang sebenarnya tuh belum selesai. Seperti yang Prof. Jiang bilang bahwa Iran tuh udah bersiap 20 tahun dan Iran masih melakukan serangan balasan dan konflik regional masih berlangsung. Bahkan Iran tuh ngancam gitu ya, lu boleh lewat Selat Hormuz, negara-negara seluruh dunia, lu boleh lewat Selat Hormuz, kita akan buka buat lu kalau lu ngeluarin ngusir, suruh balik duta besarnya Amerika dan juga China. Nah, lu jadi boleh tuh lewat Selat Hormuz, lu jadi dapat lagi oil tuh. Nah, pertanyaannya, apakah ada negara yang mau melakukan itu? Itu artinya mereka cari masalah sama Amerika ya. Bahkan China pun yang benar-benar rival banget dengan Amerika itu belum tentu, kecil sekali kemungkinannya melakukan itu. Jadi berita itu tadi terkesan seperti satu hal yang bagus yang bisa menurunkan harga minyak ya buat kondisi makro dunia. Tapi sebenarnya nggak ada yang mau melakukan itu gitu loh. Nah terus kemudian Trump itu bakal abis dia bilang katanya kondisi udah membaik nih, tapi nggak lama, beberapa jam kemudian Trump itu bilang dia mau nyerang 20 kali lebih parah. Nah maka dari itu pas tadi pagi harga minyak kan turun signifikan gara-gara optimisme Trump bilang perangnya hampir selesai. Tapi berapa jam dia gitu lagi. Jadi hari ini saham-saham minyak di Indonesia tuh nggak turun signifikan. Penyebab lain kenapa harga saham minyak di Indonesia hari ini nggak turun signifikan, penyebabnya sebenarnya karena kemarin pas rally tinggi, kemarin deng banget itu, Jumat rally tinggi, itu harga saham minyak di Indonesia juga nggak naik signifikan gitu loh. Jadi hari ini malah turunnya kita melihat koreksi yang lumayan terbatas, termasuk juga saham-saham metals gitu ya. Nah, tapi berubah sih Trump ini, dan dia juga mengatakan gue bakal negosiasi deh dengan Iran, tapi gengsinya gede kan. Dia bilang Iran itu sebenarnya pengen banget ngobrol sama gue. Ya udah, ntar kita mau ngobrol deh. Padahal siapa juga yang mau ngobrol sama dia gitu kan ya. Terus dia nggak suka anaknya Khamenei yaitu si Mojtaba naik ya jadi supreme leader. Tapi China dan Rusia mendukung Iran ya kan, karena mereka sangat membutuhkan Iran gitu ya. Terutama China butuh oilnya banget gitu. Ya, jadi banyak bantuan juga yang diberikan oleh negara-negara barat, itu memberikan bantuan militer ke
Teluk gitu. Jadi kayak dari Amerika, Prancis, Inggris itu meningkatkan dukungan militer di kawasan negara tetangganya Iran buat ngebantu sekutu mereka ngadepin potensi serangan dari Iran. Jadi sebenarnya kalau kalian nanya ya, kalian nanya ini kira-kira perangnya bakal berakhir kapan, itu benar-benar nggak ada yang bisa jawab. Dan bisa aja perangnya bisa berakhir dalam minggu ini. Makanya kalau beli saham minyak juga di M-Trade kita benar-benar ajarin money managementnya ya, supaya nggak kejebak di situ gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba mereka akur gitu, tapi beberapa pihak mengatakan kayaknya nggak secepat itu deh. Paling enggak sebulan, hari ini sudah masuki hari ke-10, gampang banget ngitungnya, pas tanggal 1 sampai tanggal 10 hari ini ya. Perkiraan sebulan, bahkan ada yang memperkirakan sampai 3 bulan gitu ya. Nah, sebulan itu kenapa? Artinya perhitungannya dari mana? Minyak dunia itu di beberapa negara itu tahan 20 sampai 25 hari. Oh ya, satu hal lagi yang aku mau kasih tahu buat kalian, dan ini penting banget buat kalian. Minyak di Indonesia itu cuma tahan 20 hari dan ini sudah masuk hari ke-10. Ini bukan ajakan untuk kalian rush minyak atau gimana, enggak. Tapi kok kayaknya mungkin ada teman-teman dari pemerintahan yang udah mulai dengar ini, barangkali mau nyontek apa yang dilakukan oleh Vietnam, kayaknya harus bergerak lebih cepat gitu ya, barangkali nggak tahu apa yang mesti dilakukan, dan sebentar lagi hari raya gitu kan ya. Jadi nyontek kebijakan-kebijakan dari mereka mungkin ya. Jadi di Vietnam udah ada arahan untuk WFH atau mengurangi penggunaan minyak. Saya nggak tahu juga, mohon maaf kalau saya sotoy gitu ya. Nah, update lagi, 4 negara produsen minyak Timur Tengah itu sudah memangkas produksi minyak setara 6% supply global. Nah, 4 dari negara produsen minyak di Timur Tengah itu Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan juga Kuwait udah nurunin produksi total 6,7 juta barel per hari. Dampaknya apa? Dampaknya sekitar 54 impor minyak China berasal dari Timur Tengah. Itu China bakalan sangat kedampak sekali. Pabrik dunia sangat bergantung, China itu pabrik dunia yang sangat bergantung buat energi. Itu akan berdampak buat apa? Buat supply chain juga, barang-barang ke seluruh dunia. Terus ekonomi China melemah, dampaknya ke Indonesia. Ini plus minus sebenarnya, dampak ke Indonesia. Permintaan batu bara bisa turun kalau ekonomi China melemah, harusnya begitu. Tapi kan ini penyebabnya karena kekurangan bahan bakar. Jadi permintaan batu bara di Indonesia sebagai substitusi itu bisa meningkat lagi, dan PLTU itu bisa diaktifkan lagi di banyak negara, baik di Eropa maupun di China. Nah, bedanya apa antara kondisi sekarang dengan kondisi 2022? Kalau kalian mau tahu kenapa saya mau bahas 2022 itu sebenarnya karena 2022 harga batu bara naik tinggi banget karena perang Rusia Ukraina, dan 2023 itu bagi dividen gede-gedean, harga saham batu bara naik dan bagi dividen gede-gedean. Bedanya apa antara dulu dengan sekarang? Kalau dulu itu sebenarnya karena pembatasan supply gas dari Rusia ya. Jadi pembatasan supply gas dari Rusia dan juga dari dan batubara dari Rusia ke seluruh dunia, ke Eropa terutama ya. Jadi kekurangan gas sumbernya, dan permintaan batubara itu jadi melonjak di Indonesia. Nah, kalau konflik Timur Tengah sekarang ini karena resiko pasokan minyak, lebih karena fear gitu ya. Kalau di Ukraina Rusia waktu itu lebih ada dalam tanda kutip kepastian gitu loh, lebih ada kepastian terkait dengan masalahnya. Ini masalah yang agak jangka panjang, jadi naiknya lumayan rally-nya. Kalau sekarang tuh lebih karena driven by fear gitu. Jadi kesimpulannya kondisi saat ini, kenaikan harga oil saat ini dan harga batu bara saat ini itu belum tentu stabil waktu perang Rusia Ukraina waktu itu. Nangkep ya Bapak Ibu ya, kesimpulannya apa sih dari itu semuanya? Minyak Hormuz, Putin juga bilang minyak Hormuz bakalan habis bulan depan dan Rusia stop pasokan ke Eropa gitu. Terus katanya pemerintah Indonesia mau nyerap dampak kenaikan harga minyak pakai APBN, belum dijelaskan bagaimana secara detailnya ya. Jadi apakah ada potensi pengurangan program MBG atau enggak ya, kita masih menunggu kabar gitu.
dan sangat menunggu sekali. Indeks keyakinan konsumen turun dari 127 ke 125. Kesimpulan jangka panjang, kesimpulan jangka menengah panjang yang ditok-tok yang detail langsung ke IG aku @ellen_official. Habis ini aku mau bahas charts. Jadi kesimpulan jangka panjang yang pertama, kondisi Indonesia masih secara makro itu masih tanda tanya besar. Dari pengamatan Moody's, dari pengamatan Fitch, dari pengamatan S&P, dari pengamatan Goldman, ya. Jadi mereka ngelihat angka defisit anggaran, potensi itu, dan kebijakan fiskal itu yang mereka perhatikan. Saya sih cuma membaca berita aja. Itu satu. Dan resikonya bisa ke mata uang. Di APBN itu asumsi mata uang USD 16.500 kursnya, sekarang udah 17.000 lebih. Beberapa pihak mengatakan bisa sampai 20.000 atau 22.000, saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi ngelihat kondisi makro Indonesia saat ini benar-benar perlu jadi perhatian banget. Sangat perlu jadi perhatian sekali. Jadi kalau kalian nanya tentang resiko di market dalam jangka menengah panjang selama kebijakan ini tidak diganti, masih akan beresiko. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam jangka pendek, peluangnya bagaimana? Masih ada peluang dari trading saham-saham komoditas, tidak hanya oil, tapi metals. Cuman resiko fluktuasinya juga kenceng. Artinya kamu kalau trading itu harus siap swing trading, cuan bungkus. Cuan bungkus itu artinya misalkan beli hari ini, beberapa hari lagi jual. Kita enggak yang BPJS juga enggak beli pagi jual sore kayak gitu. Nah itu dua hal yang aku ambil kesimpulannya. Dan kesimpulan ketiga, money management very important. Dan teman-teman yang mau belajar trading hari Minggu nanti, kita akan belajar di webinar Basic Super Trader tanggal 15 Maret ya, jam 10 pagi ya. Jadi bisa ke situ dengan cara DM aku BST Basic Super Trader. Oke, yang di TokTok yang di ET aku mau bahas chart saham-saham di IG aku @ellen_official ya. Turunin dikit di sini. Udah? Kelihatan ya, yang di TokTok yang di ET boleh ke IG aku @ellen_official. Ya, ini tadi chart BMRI, mungkin WCA sedikit saya bahas di sini. Oke, tadi saya mau merangkum beberapa saham oil ya, pergerakan saham minyak hari ini. Medco ada pantulan, dan tadi M-Trade ada call buy di area 1645. Meskipun beberapa hari lalu kita juga nunggu retracement, ini pas harga oil naik ternyata ya malah turun ya. Jadi kenapa turunnya? Padahal harga oilnya naik signifikan. Kenapa harga saham oilnya turun? Ini dikarenakan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan, bukan cuma Indonesia doang, di Asia kayak di Korea itu juga pada turun saham-sahamnya. Jadi ketakutan akan kelangkaan minyak ini lebih berdampak negatif terhadap ekonomi ya secara keseluruhan. Jadi mungkin faktor efek jangka panjangnya yang dipikirkan oleh banyak investor, sehingga sentimen positif terhadap sektor ini dan sentimen negatif terhadap keseluruhan ekonomi lebih gede sentimen negatifnya gitu ya. Nah terus kemudian hari ini ada pantulan di sini ya. Jadi ini posisinya ada yang masih rugi, ada yang posisinya sudah untung. Kira-kira gimana Medco? Medco bisa naik kemungkinan sampai 1870. Sebenarnya ini benar-benar spekulatif banget guys, karena kita benar-benar nggak bisa ngebaca Trump punya pemikiran bagaimana. Kondisinya beda dengan waktu itu perang Rusia Ukraina. Dalam tanda kutip lebih ada kepastian karena sanksi ke Rusia waktu itu tuh memang nggak diubah-ubah, memang agak lama gitu loh. Jadi tidak terlalu banyak perubahan. Tapi kalau ini kayak dar-dar banget, gampang ada perubahan. Cuman kondisinya kemungkinan masih akan ada ketegangan. Dari Iran sendiri juga bilang bahwa lu kalau mau harga minyak 200 ya lanjutin aja ya, lu tantrumnya, istilah kata gitu kan. Diancam gitu kan, Trump takut juga ya. Terus dia bilang
kita mau ngobrol, tuh kan Iran yang ngajak ngobrol, siapa juga yang mau ngajak ngobrol lu gitu ya. Nah, dia takut sendiri tuh kayak gitu. Atau mungkin dia udah belanja di bawah, anaknya katanya belanja tuh sehari sebelum nyerang, anaknya Baron Trump belanja tuh, belanja oil gitu ya. Nah, mungkin dia udah belanja atau dia mau belanja atau gimana ya kan. Yang di TikTok yang di take ke igoi aku @ellenme_official. Nah, ini Elsa, tadi juga kita ada buy on weakness, review buy on weakness dengan money management yang sangat ketat. Dan kemudian ini ada potensi pantulan. Pantulannya kemungkinan sampai ke area sekitaran 925-an, sementara kita ngebacanya gitu dulu, bisa sampai level 1000 lagi, bisa. Cuman jangan terlalu banyak masuknya juga ya, jangan terlalu ini. Nah, kita malah melihat saham-saham sektor batu bara ini malah lebih stabil sebenarnya pergerakannya. Ini lebih stabil dibandingkan saham dari sektor minyak itu sendiri. Jadi turunnya juga nggak terlalu turun signifikan, tapi dia juga nggak naiknya tuh yang naik yang kayak sampai gap upan gitu. Nah, jadi untuk PTBA sendiri kalau turun 2750 itu memang menarik, tapi belum tentu turun. Dan juga AADI ini juga beautiful ya, jadi turunnya nggak signifikan, paling ke ceban doang ya, 10.000 atau 10.050-an. Jadi ini masih menjadi area support yang kita masih watch gitu. Jadi sektor batubara kelihatan lebih menarik dibandingkan saham minyak. Nah, M-Trade udah ada, AADI itu dari harga 8275, sebenarnya waktu itu harganya lebih murah lagi, tapi pas crash MSCI kita sempat exit dulu waktu itu, cuman 24%. Maka dari itu kita bilang waktu itu kita reset supaya apa ya, nggak apa-apa jualan dulu, profit taking atau cut loss dulu, pokoknya amanin modal, amanin duit dulu, kita reset lagi. Nah, PTBA cuan sekitar 12%, dan kayaknya belum tentu dikasih sampai 2750, bisa jadi kemungkinan cuman 2800-an doang. Kemudian MBMA yang udah bikin banyak orang galau juga karena patternnya retracementnya sebenarnya kemarin retracement yang bagus, tapi retracement bagusnya juga turun terus ya, jadi setiap kali retrace dia sekitar 25-27%-an. Dan kebetulan ini kena ke support kuatnya juga, di masih di stage 2 dari metode super trader. Hari ini mantul, kita juga nggak terlalu optimis ya ngelihatnya, ini ke 845 bisa balik ke 910. Cuma sekali lagi money management di sini harus kencang banget, harus dijaga banget gitu ya. Oke, terus kemudian kalau kalian penasaran, aku kok nggak bisa ngelihat question ya, sebentar ya. Sabar ya. Oh, saham metals. Antamnya double tops gede. Hari ini ada pantulan, cuman kita nggak masuk karena kita ngelihat pantulannya sementara doang, dan hari ini kita udah masuk beberapa saham. Jadi saham dari sektor metals ya, ini Harum, ada metalsnya, ada batu bara. Kita ngetes di sini, kita spec buy di sini. Untuk Harumnya kita spec buy di sini guys. Jadi money managementnya kita sangat ketat sekali. Kalau kalian ngelihat position sizingnya di M-Trade gitu. Ya, kalau beli segitu doang kapan cuannya, kapan kayaknya. Kalau mau trading lebih berani itu sebenarnya di workshop super trader. Perbedaannya apa saya jelaskan di webinar hari Minggu nanti tanggal 15 basic super trader ya. Teman-teman ini perhatikan di sini. Perhatikan di sini ya, ini Harum. Aku belum ngasih angka sampai setinggi 1310. Kita main probability aja. Kalau sampai 1310 bisa nggak? Sangat bisa sekali. Tapi probability-nya kemungkinan per hari ini ya, aku ngitungnya kemungkinan sekitar 40%. Nah, masih lebih besar kemungkinan sideways atau zigzag dulu gitu ya. Terus karena ngelihat Trump kayaknya udah mulai agak-agak nggak begitu tantrum lagi, dia agak-agak merasa kalah posisi. Nah, ini malah metals bisa naik nanti gitu ya. Yang turun mungkin oil kalau seandainya dia beneran membaik gitu. Terus kemudian kita akan lihat saham, beberapa saham properti kita mau lihat ya. Ini kayak APLN hari ini tadi mantul lumayan tinggi 14%. Ini termasuk saham kecil guys, jadi kenaikannya sebaiknya dimanfaatkan buat mengurangi posisi atau profit taking aja, dan ya mungkin lebih mengurangi kerugian ya. Ini Pewon
Ini perusahaan bagus, tapi juga pergerakan harga sahamnya agak kurang oke terkait dengan kondisi makro saat ini. Jadi kalau misalkan nanti ada kenaikan untuk traders itu justru digunakan untuk keluar atau kurangin posisi. Sedangkan untuk investor lain cerita. Di Mvest kita arahannya beda sama yang trading mindset investing hari Sabtu kalau mau ikut webinar Mvest Start EMVESTART. Terus Kemudian ini ada yang penasaran juga dengan saham Oasa karena beberapa waktu sebelum terjadinya serangan Amerika Iran itu WTI rame, waste to energy rame. Ya, ini semuanya disupport di bawah semua, tapi ini menurut aku sih wait and see dulu ya, agak sedikit di bawah support, tapi ada potensi pantulan. Cuman kondisi market lagi kayak gini, fokus pada angin bergerak kemana gitu aja. Kemudian ini anginnya kalau kesini tuh anginnya angin kecil sih sebenarnya gitu ya. Terus Toba juga, jadi angin WTI angin kecil, angin besarnya lebih ke angin dari kondisi perang-perang ini, arahnya ke kondisi geopolitik yang mendorong harga komoditas energi naik, saham sektor energi maksudnya, bukan kode saham energi doang. Toba juga sama, ada potensi pantulan tapi kayaknya agak susah naiknya saat ini. Harusnya energi baru terbarukan itu kan sebagai substitusi juga ya, maksudnya sebagai sumber energi juga gitu loh, tapi kayaknya sampai hari ini belum dilirik, belum dapat sentimen positif. Nah untuk saham ENRG hari ini tadi pas banget di supportnya, jadi ada potensi pantulan untuk saham ENRG kemungkinan dalam 1-2 hari jika belum ada gencatan senjata, bisa sampai ke 2000, tapi jika ada gencatan senjata maka dia akan sideways aja. Kok nggak turun banget kalau ada gencatan senjata atau gimana? Secara dari pihak asing mereka masih mengkhawatirkan, jadi masih mengkhawatirkan kondisi yang belum sepenuhnya bisa dibilang aman kayak gitu. Terus kemudian yang penasaran juga dengan saham Elsa, tadi saya kayaknya udah bahas deh, aku skip kalau gitu. Ke saham Bumi ini juga sama, kenaikan sifatnya sangat temporer sekali, mungkin ke 268 aja, habis itu bisa turun lagi, jadi masih bisa sideways gitu ya. Jadi jangan terlalu gerusa-gerusu. Hari ini kita ada masuk buy on weakness, tapi kita nggak masuk ke semua saham. Jadi kayak Bumi, Dewa ini potensi bottoming. Cuman kita masih berhati-hati. Tantangannya masih ke ada satu hal lagi, transparansi yang diminta oleh MSCI dari semua saham dan saham-saham Konglo kayak gitu ya. Nah ini BRMS dia masuk ke MSCI dan banyak yang mungkin khawatir, beberapa pihak khawatir, wah jangan-jangan dia bakalan turun kasta atau gimana gitu ya kan. Jadi nggak terlalu naik meskipun kemarin sentimennya juga bagus ke harga emas. Waktu ada serangan kan emasnya sempat naik kemudian sideways. ASI masih akan sideways ya, masih akan sideways. Kemudian UNTR dia juga masih akan sideways ya, masih akan sideways. Jadi skip dulu kalau buat trading per saat ini, skip dulu. Terus Medco sudah dibahas, Indi, Inco, dan Mina apa kabarnya? Indi hari ini tadi kita ada trade, kemarin deh trade, jadi per hari ini yang beli kemarin udah cuan sekitar 11%, tapi ada juga yang beli di 4170-an, jadi mungkin posisinya agak rugi sedikit ya, jadi agak bersabar aja. Fokusnya kalau kalian trading saat ini sebenarnya ini bagus banget buat momen belajar gitu ya. Jadi buat momen belajar itu artinya buat momen ya benar-benar kalian lagi belajar itu kayak gimana ya. Jadi saat ini fokusnya kalau kalian masih di market itu fokusnya sebenarnya kondisi market saat ini tuh bagus banget buat belajar. Jadi kalau kalian ikut M-Trade Academy sekarang tuh lagi kondisi bagus banget buat belajar. Dan kalau kalian dapat pembelajaran yang bagus dari market itu seperti aku di tahun 2008 kemarin, ke depan kalian ngebangun fondasi di market itu kalian akan lebih mindful, lebih aware, lebih berhati-hati dan bisa panjang umurnya di market. Beda banget dengan trader yang lahir pada saat bullish, pada saat rally, yang memulai pada saat rally itu biasanya aku bisa bilang beginner's luck ya. Jadi setelah itu kalau marketnya lagi nggak bagus,
dia nggak tahu bagaimana mengatasinya. Ini bukan kata-kata motivasi, ini fakta, sehingga teman-teman saat ini fokus belajar, jangan terburu-buru untuk cuan gede, justru pakai hanya uang sebagian saja untuk kalian fokus mempelajari the why, and the why. Kenapa ngambil keputusan begini, dan begini. Pantengin terus morning briefingnya M-Trade dan program-program edukasi kita. Hari Minggu ada Basic Super Trader tanggal 15 Maret, acara ini gratis, DM saya BST atau BST ya. Nanti akan dikasih linknya sama tim aku atau bisa ke link di sini yang ada di Igoy. Ini ada linknya, bisa diklik langsung. Terus kalau yang mau belajar fundamental long term investing bisa ke webinar M-Trade M-Fast Start hari Sabtu jam 10. Jadi ada 2 event, Sabtu dan Minggu. Hari Minggunya trading. Oke, saya buka komennya. So, aku appreciate banget guys kalian yang masih nongol. Nggak peduli marketnya naik ataupun marketnya turun. Sekarang malah kebalikan, banyak orang yang nongolnya kalau pas marketnya turun doang. Belajar saham harus selalu continue, dimana market naik, market turun, kamu ngerti, kamu harus belajar gitu. Aku mau kasih tahu, oil is the new gold, konten itu saya siapkan, saya mau naikin di bulan Januari. Habis serangan ke Venezuela, saya melihat something, oil itu mulai belok ke atas. Pas mau naik itu disiapkan kontennya, pas mau naik tanggal 27 Januari itu crash MSCI, nggak jadi naik dong, nggak relevan kontennya ya kan. Oke, apa yang terjadi sih sebenarnya? Aku mau kasih lihat kalian ya. Saya matikan komennya dulu. Ih lucu, filternya ada tanggalnya loh, Maret 10 2026. Saya mau kasih lihat kalian guys. Ini adalah harga minyak Brent yang di TokTok yang di ke Igoy __official. Ini tanggal 8 Januari. Ini mulai breakout harga minyak Brent. Setelah apa? Kejadian penangkapan Maduro bukan Madura. 5 Januari penangkapannya. Nah, kemudian tanggal 8 tuh mulai breakoutnya bertahap. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ini satu hal yang kalian perlu tahu dan penting banget yang di TokTok yang di ke Igoy __official. Satu hal yang kalian perlu tahu. Investor gede dunia, the whale-nya dunia udah mulai ngelihat potensi kenaikan harga minyak dari berbagai macam gejalanya. Nah, sebagai seorang super trader, mungkin kamu gak ngerti apa yang terjadi, gak dapat info insider kelas atas, tapi bisa ngelihat ini udah mulai belok. Di sini nih kita ngelihat oil is the new gold, mau keluarin kontennya dia Indonesia kena guyuran MSCI. Tapi yang menarik sebenarnya saham-saham oil kayak Medco, saham batubara itu nggak turun signifikan. PTBA tuh nggak turun signifikan, habis turun dia naik lagi. Jadi di situ saya semakin yakin, M-Trade semakin yakin bahwa ada sesuatu di sini, gitu loh, ya. Dan waktu itu kita ada sempat profit taking di PTBA untuk apa? Untuk jujur kata sih buat nutupin yang cut loss di kejadian MSCI waktu itu kita harus benar-benar bersih-bersih. Saham second linernya yang kurang oke kita bersihin. Kita benar-benar main chart waktu itu yang fundamentalnya kurang oke. Kita bersihin dan ditutup pakai cuan dari saham-saham itu, tapi kemudian kita reset, kita masuk lagi. Kesimpulannya teman-teman semuanya banyak belajar pada kondisi seperti ini. Ini akan menjadi tabungan ilmu yang sangat bagus sekali buat kamu. Investasi yang sangat bagus sekali buat masa depanmu ke depan. Kamu jangan melihat cuman sekarang. Umurmu berapa? Coba tulis di komen, jujur, gak boleh bohong. Umurmu berapa? ITMG masih uptrend dalam jangka pendek. Ini ada yang nanya, nggak begitu liquid, jadi ada potensi guyuran juga yang udah cuan dan nggak siap roller coaster, boleh profit taking separuh. Umurmu berapa? Kamu mau tanya umurku berapa? Umurku 27. umurku 20. Aduh, mateng. Kamu mikir ke depan. Jangan mikir pensiun, tapi kamu mikir ke depan. Kamu mau ngapain aja gitu loh. Jadi nggak harus trading, kamu mau dividend investing, kamu mau ngapain, You need conviction
Kamu butuh yakin mengambil keputusan, bukan cuma ikut-ikutan doang. Saham itu bisa make money, kripto bisa make money, trading gold itu bisa make money. Tak bilangin, jujur bisa make money. Aku udah ngerasain banget, kalau nggak ngapain aku masih di sini. Tak tinggal wes gitu loh. Ya, aku sangat yakin bisa make money karena sudah mengalami. Tapi harus mindful, harus belajar. Oke? Alfredo Baldwin 90 keren amat. Pemula 60 tahun, bagus dong, semangat. Elon 48, kagak, gue belum segitu guys. Umur tidak ada yang tahu. Gue belum umur segitu. Ya wes, aku kelahiran 93, Isuzu Panther 2003 is ngawur. Miss kalau turun 50% sebaiknya diapain? Tergantung sahamnya. Sahamnya BCA ya wes biarin aja lah buat tabungan anak cucu ke depan. Kalau kondisi makro kebijakan pemerintah atau apapun lah yang di pemerintah tuh ganti anggaran lah, ganti kebijakan naik kok. Udah itu aja yang ditunggu. Cuman masalahnya nggak mau ganti-ganti itu loh. Minggu free ya 15 Maret, yes. Ada kelas, masa ditinggal? Hah? Ya wes lah. Udah gitu aja ya, good night. Jangan lupa teman-teman yang di US Stock ikutin kelasnya juga ya. Banyak malam-malam soalnya. Siapa miss? Alah, ketahuan nanti. Dadah. Lucu kalian. Udah gitu aja ya, selamat malam ya. Saham-saham Kunglo harus hati-hati. Dewa, Bumi, Petro apa semua masih hati-hati ya. One on. Info sama pantulan jangka pendek. Manfaatkan buat jangka pendek aja. Oke, bye.